Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal ngalor ngidul lah ya soal responsive web design. Nah, jadi nanti kita bakal bahas mulai dari apa sih mobile first itu, apa sih desktop first approach itu, dan juga kita bakal bahas media query, min-width, max-width, dan layouting teknik ya, khususnya untuk responsive itu sendiri gitu. Nah, jadi kita bakal mulai dulu dari teori terlebih dahulu ya. Oke, jadi mobile first approach. Nah, mobile first approach adalah strategi di mana desainer atau pengembang pengembang itu merancang website atau aplikasi jadi mulainya dari layar kecil dulu gitu. Terus menyesuaikan ke layar yang lebih besar. Nah, jadi mobile first approach ini dia akan ngedesain mulai dari layar kecil terus ke tablet mungkin terus ke laptop dan monitor misalkan gitu ya. Nah, untuk desktop first approach artinya kebalikannya gitu. Jadi strategi di mana desainer itu merancang website untuk layar besar terlebih dahulu. Oke, jadi mulai dari laptop atau desktop paling besar misalkan seperti itu, kemudian laptop, tablet dan sampai layar kecil banget gitu ya. Nah, jadi kalau mobile first approach itu yang seperti saya bilang tadi, dia akan ngedevelop atau ngedesainnya mulai dari layar terkecil kemudian ke layar terbesar gitu ya. Dan ini untuk desktop first approach. Jadi kebalikannya gitu. Nah, terus ada yang namanya CSS breakpoint. Nah, jadi CSS breakpoint adalah titik ukuran layar tertentu yang digunakan untuk menentukan kapan desain atau layout website akan berubah agar lebih responsif sesuai ukuran perangkat pengguna seperti smartphone, tablet, atau desktop. Nah, breakpoint ini biasanya didefinisikan dalam media query menggunakan ukuran layar berdasarkan pixel. Oke. Nah, jadi media query itu ada yang namanya min width. Oke, jadi contohnya di sini min width 768 pixel. Nah, artinya kalau min width 768 pixel ini itu mulai dari 768 pixel ke atasnya. Oke. Jadi mulai dari 768 pixel nih sampai ya atasnya ya. Jadi sampai 76 mulai dari 769 ya 768 ke atasnya sampai ribuan pixel itu, maka lakukan sesuatu. Nah, biasanya min width itu selalu dikaitkan dengan mobile first approach gitu. Kemudian ada juga yang properti namanya max width. Nah, kalau ini max width 768 pixel artinya dia mulai dari 768 pixel ke bawah, maka lakukan sesuatu. Oke. Jadi ketika dia udah nyentuh 768 pixel, kalau yang max width maka dia ke bawahnya artinya start dari 768 sampai 767 sampai ya kalau bisa dibilang 0 pixel gitu ya. Ya itu kena gitu. Maka lakukan sesuatu atau something gitu ya. Nah, biasanya ini disebut sebagai desktop first approach gitu. Nah, kemudian ada teknik CSS untuk layouting. Nah, yang pertama itu ada flexbox. Jadi flexbox ini adalah one dimensional layout untuk mengelola item atau elemen secara entah itu baris atau kolom gitu. Itu kalau menurut MDN Webdocs gitu ya. Jadi dia hanya satu dimensi antara horizontal ataupun vertikal. Jadi layoutingnya kalau flexbox gitu. Nah, jadi misalkan kita punya card gitu ya. Nah, kalau kita kasih display flex gitu ya, secara horizontal rows, maka si flex directionnya ini akan secara otomatis defaultnya itu adalah row. Jadi kita punya 3 card kayak gini, kalau kita kasih display flex, maka dia akan secara otomatis secara horizontal gitu. Oke. Nah, kemudian ada juga kita bisa atur karena dia tadi satu dimensi antara horizontal ataupun vertikal gitu ya. Nah, ini kita bisa atur juga secara vertikal ya. Nah, ini kita atur sebagai flex direction column. Oke. Oke. Nah, sebenarnya ada lagi kalau mau dituker itu ada yang namanya row reverse atau column reverse. Nah, ini untuk flexbox itu sendiri. Yang kedua, ada yang namanya CSS grid.
Jadi kalau grid ini lebih ke 2 dimensi layout untuk sebuah website. Nah, katanya dia si teknik ini tuh ngebikin kita supaya nge-organize elemen atau konten menjadi entah itu baris atau kolom. Supaya apa? Untuk mempermudah pembuatan layout yang kompleks gitu. Itu kata MDN Web Docs. Oke. Nah, jadi kalau misalkan terakhir kemarin ngelihat video saya yang ngebuat layout admin dashboard, itu kita menggunakan CSS Grid. Jadi di sini kita tuh ngebentuk ada rows dan juga ada kolomnya. Jadi kemarin ya video kemarin ya. Video kemarin itu kita ngebikin layout seperti ini dan kita memanfaatkan CSS Grid gitu. Nah, pertanyaannya jadi pakai Flexbox atau Grid gitu ya. Nah, jawabannya adalah ya sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalau misalkan emang layoutingnya atau kita buat card simple, ada 3 biji, ada berapa? Dan dia hanya perlu secara horizontal, ya udah Flexbox pun cukup gitu. Kalau misalkan dibuat secara vertikal gitu atau satu dimensi, ya Flexbox pun juga bisa gitu, pakai directionnya column gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bikin layout yang lebih kompleks gitu ya, yang membutuhkan kita harus ngatur kolom atau row-nya, ya kenapa nggak pakai grid gitu. Jadi itu sih untuk teorinya gitu ya. Nah next ya kita bakal implementasi sebuah website sederhana. Itu kita bakal mulai dari desktop first approach dan juga mobile first approach. Jadi kita bakal lihat perbedaannya gimana sih gitu. Oke, jadi ini adalah website sederhana yang dimana kita akan gunakan untuk latihan ya. Nah jadi kita bakal mulai terlebih dahulu. Kita start dari desktop first approach dulu ya. Jadi kita bakal mulai dari ya layar besar dulu, baru nanti gimana sih caranya ngeresponsifin ke layar kecil lah gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ketika dia di bawah sekian pixel itu dia berubah layoutingnya. Oke, nah ini pakai desktop first approach terlebih dahulu. Nanti kita gantian yang mobile first approach. Oke, jadi untuk pertama, of course kita bikin file dulu lah ya. Kita bikin file namanya index.html. Oke, terus kita bikin, let's say nama file CSS-nya itu desktop approach.css. Oke. Boilerplate. Oke, ini kita close dulu. Boilerplate desktop first. Oke. Kita kasih link ke CSS-nya. Kita kasih desktop approach.css. Oke. Nah, sekarang untuk kontennya kita bakal analisa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kalau di channel ini kita bakal nganalisa kontennya dulu. Yuk lah channel ini. Oke. Oke, jadi ada nav. Oke, ada nav. Simple aja ada nav. Terus misalkan di sini ada hero ya. Oke, ini ada hero nih. Oke, ada hero, kemudian di sini ada card simple. Oke, ini ada cards. Kita bikinnya bebas. Jadi ada 3 elemen wrapper paling luar. Oke, kita bikin. Jadi nav. Jadi ada nav. Terus misalkan ada, ini kita bikin nav n. Kita bikin hero section n. And then let's say section class hero. Oops. Section class hero. And kita punya cards atau section dengan kelas cards. Oke. Ini card. Ini cards n. Ini kata ini dulu deh biar lebih kelihatan. Oke. Jadi secara struktur aman. Tinggal kita isi di dalamnya ya. Apa aja nih isinya? Oke, jadi kita punya di dalam nav ini kita punya logo. Ini kita pakai div aja lah. Ya elegan logo boleh lah ya.
Terus kita punya link ya tadi, kita punya link, kita mau taruh di UL aja, kasih kelas nav links, dalamnya ada LI, dan setiap LI ini punya A. Oke, jadi ada home, ada about, ada services, ada kontak. Oke, ini kelebihan. Nextnya itu ada di dalamnya ada div dengan hero text. Kemudian ada H1 welcome to elegance. Nah, ini kita bakal ngambil aja deh biar cepet. Oke. Kemudian ada button. Ada button. Oops. Get started. Kemudian ada div. Jadi untuk kontennya div hero image dan ada image gambar.jpg elegant placeholder. Oke. Kemudian ada di bagian card ini ada div dengan 3 card ya kan. Oke, yang pertama card title 1, kemudian ada P brief description or summary of the first card's content. Oke. Ini kita copy lagi satu kali lagi, card title 2, card title 3, second, third. Oke, kita lihat hasilnya. Kita running dulu ya, kita running dulu. Nah ini ya, wah kenapa bisa nggak ngelihat gitu ya kayak gini elemennya? Iya, karena saya ada 2 monitor ya, jadi elemennya nggak kelihatan. Oke, kemudian untuk secara konten, secara struktur itu udah ya, kita bakal langsung ke CSS nya. Ini kita kayak gini. Oke, jadi kita bakal target pertama-tama kita pengen general reset dulu lah ya. Oke, before, after, box sizing, border box, padding 0, margin 0. Kita mau default dulu. Nah, body, font family kita mau monospace, background color itu F5 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 dengan apa nih? Oke. Color itu 333, line height 1,6, padding 0,20 pixel. Oke. Kemudian IMG width-nya 100%, border radius 10 pixel. Oke. Container, kita belum pakai container, nanti containernya. Oke ya, kita lihat dulu. Oke, not bad. Kita bakal start dari nav-nya dulu ya. Kita bakal styling si nav-nya dulu. Ini kita clear. Oke, kita clear, kita start dari nav-nya. Jadi kita bakal nav style n. Jadi nav kita target si nav-nya ya, kita target si nav ya, display flex, justify content center, kemudian line items ya center. Oke. Kemudian ini justify contentnya ini bukan center tapi space between ya, space between sama padding atas 20 pixel dan 0. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini udah secara justify kontennya udah secara between, tapi kita mau bikin si bagian ininya itu secara horizontal lagi, maka kita harus target si UL ya. Karena karena kita target si nav ya, maka yang hanya flex itemnya hanya div sama UL. Nah, kita harus target si UL-nya juga supaya yang ini jadi flex item juga. Oke ya. Jadi nav UL itu display flex juga. Kita lihat hasilnya, maka nah seperti ini. Jelek banget. Oke.
display flex. Atau kita lebih enaknya namanya navlink saja kali ya. Oke, navlink saja deh. Navlinks display flex list style and none. Oke, kita hilangin si list bulat-bulat tadi 20 pixel. Oke, nice. Nah, kemudian kita coba styling yang ini. Jadi di sini deh. Nav logo font size 1,5 rem, font weight ya bold, color ya 333. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nice. Terus kita target si A nya. Oke, text decoration none, color ya 333. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, nice ya. Ya ini oke, not bad. Nah, cuman di sini ada problem ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini saya resize, nah dia itu nge-stretch. Oke, dia nge-stretch. Artinya kalau dibuka di layar yang sangat besar itu kurang bagus. Maka kalau yang ini tuh dia nggak nge-stretch. Kenapa? Karena kita harus kasih sebuah kelas yang bisa ngebatasin ini gitu. Oke. Nah, kalau biasanya di Bootstrap kalau pada tahu ya, itu ada yang namanya kelas container. Nah, kelas container tuh behind the scene-nya tuh bikin max width-nya 1000 ya sekian, and then margin kanan kirinya dibikin auto. Oke. Oke, kok kenapa masih nge-stretch? Karena belum kita kasih. Kita kasih dulu di masing-masingnya. Container. Oke. Ini nav kasih. Kita lihat yang ini. Nice. Oke. Oke. Karena sekarang kita kasih dia elemen div di sini, kita targetnya nav, maka dia nggak kena gitu ya. Maka kita harus target mulai dari si ini gitu ya. Jadi nav container, maka yang jadi flex item sekarang jadi ini sama ini gitu ya. Oke, nice. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kita tinggal kasih yang bagian hero dan juga card supaya dia kesini. Oke, jadi nah ini, jadi kita kasih di sini kontainer. Oke, kita kasih kontainer di bawah di sini, and then di sini. Oke, kontainer, dan di sini, di bawah sini. Kita lihat hasilnya, maka harus sudah oke, nice. Oke, nah untuk bagian navbar itu saya rasa udah lah ya, simple aja. Oke, simple aja, simple. Nextnya kita bagian hero section. Oke, jadi hero style. Jadi kita ini ngedevelopnya desktop dulu gitu, desktop first approach. Hero style. Nah, kita mau target si bagian hero container supaya dia ke kanan kiri. Ingat, kita pakai kalau mau horizontal kanan kiri kayak gini. Ini kan secara horizontal ya, horizontal. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Maka kita bisa kasih yang satu dimensi aja, which is display flex. Oke. Hero container, kita kasih display flex. Kita lihat secara default maka dia flex directionnya akan row. Wow, kenapa ini? Hero container oke. Hero text display flex. Oke, kita coba kita debugging. Oke. Apa nih? Kita hero text. Oke. Nah, ini kesalahan ya. Jadi hero text-nya ini bukan nutup paling semuanya, tapi hero text-nya ini itu nutup sampai si bagian button ini gitu. Itu kesalahan ya. Oke, kita lihat. Nice. Oke. Kita mau bikin dia ke tengah. Dengan cara align item center. Bordernya hilangin ya. Kita kasih gap 40 pixel.
padding atas bawah 50 pixel 0. Oke, nice. Tinggal kita styling si konten-konten dari hero text-nya itu dengan cara kita kasih hero text ke H1-nya, itu font size-nya mau besar untuk di layar besar. Oke, font size 2,5 rem, margin bottom 20 pixel dengan color warna biru ya, 0078D7 seperti ini. Oke. Jadi kita langsung aja ini hero text-nya. P itu font size 1,2 rem. Margin bottom 20 pixel. Kemudian hero text button padding 10 pixel atas bawah, 20 pixel kanan kiri. Background color-nya warna ini sama ya. Terus color-nya warna putih. Kita mau hilangin border ya, karena biasanya ada bordernya. Border radius 5 pixel dan kursornya pointer. Oke, kita lihat hasilnya. Wah, nice. Oke. Jadi hero-nya udah. Next ke card-nya. Nah, untuk card-nya ingat, karena dia hanya satu dimensi, kita pakai apa? Kita pakai flexbox aja lagi, ya kan? Nah, kita target card style N. Jadi kita target si kita cari si cards-nya, kemudian kita cari ke kontainer ya. Sehingga apa? Sehingga si card ini, yang card pertama, card kedua, dan card ketiga menjadi flex item dari si kontainer ini gitu ya. So kontainer display flex, kita lihat, maka dia udah secara otomatis ke kanan ya. Yang tadinya defaultnya nggak kayak gitu. So ini kita mau apa? Kita mau kasih dia gap 20 pixel. Kita mau justify konten dia menjadi center dan padding atas bawah 50 pixel 0. Oke. Kemudian untuk masing-masing dari cardnya ya, itu kita mau background color warna putih. Oke. Kemudian border radiusnya 10 pixel, box shadow kita kasih box shadow 0,4 pixel, 10 pixel, RGBA 0,001. Ini. Kemudian untuk width-nya ya, untuk width dari masing-masing kartu tadi itu kita mau batasin 300 pixel aja. Oke. Kita kasih padding 20 pixel atas bawah kanan kiri, text align-nya center. Kita lihat hasilnya. Wow, nice ya. Tinggal warnain si H3-nya ya. Card H3 margin bottom 10 pixel, colornya warna biru yang tadi. Kemudian card P, oke, colornya warna 666. Waduh, serem banget 666. 665 aja lah ya. Oke, nice. Oke. Nah, tapi di sini itu ada beberapa hal karena kita belum setting si responsif ya. Nah, ini kayak gini kalau dia di versi agak kecil kayak gini ini kurang ya. Jadi kita harus lakukan sesuatu. Oke. Nah, jadi di sini saya membutuhkan kita membutuhkan namanya media query. Nah, seperti yang tadi di slide, karena kita desktop first approach, maka kita pakai minute apa max width. Kita pakai yang max width ya. Kita pakai max width di breakpoint berapa? Nah, di sini saya cuman ingin ketika di bawah 768 pixel, maka lakukan sesuatu. Yang kita lakukan apa? Kita mau bikin si nav-nya ini menjadi ke bawah, link-linknya. Oke. Nah, dengan cara si nav container yang tadi flex direction-nya apa? Row kan? Kita rubah jadi column. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang untuk bagian yang ini itu sama, kita mau bikin dia menjadi vertikal juga. Maka kita hero container flex direction column. Kita lihat lagi. Nice. Oke. Ini terlalu besar di layar kecil, kita ya udah kita kasih hero text H1 font size 1,4 rem. Oke. Terus hero text yang paragraf kita kasih font size-nya
1,1 RAM. Oke, nice, save. Kita lihat, oke, lebih kecil ya. Nah, yang ini, yang card, ya udah kita bikin lagi flex directionnya kolom lagi ya kan. Dengan cara kita target si tadi, yang display flexnya tadi, flex direction jadi kolom. Oke. Nah, ini karena tadi kita settingnya hanya 300 pixel, maka simpel aja. Yang tadinya 300 pixel untuk setiap card ya, kita buat jadi 100% aja, ya gak? Oke. Jadi simpel ya. Jadi di sini saya hanya membutuhkan satu breakpoint aja. Nah, sebenarnya untuk breakpoint bagusnya berapa? Ya sesuai kebutuhan lagi. Ya bebas gitu. Oke. Nah, jadi ini udah oke sih ya. Jadi kita mulainya dari desktop first approach dulu sampai, karena saya butuhnya hanya di 768 pixel ke bawah, ya udah kita ngebikin dia secara vertikal semua nih. Kita rubah-rubah direction si flexboxnya itu sendiri. Oke. Nah, ini untuk yang desktop first approach. Nextnya kita bakal yang mobile first approach. Oke, jadi kita akan mulai dari mobile first approach terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini kita bakal bikin mobile approach CSS dan CSS seperti ini. Kemudian karena dia template-nya sama, ya ini jangan lupa dirubah dulu menjadi mobile approach. Nah, ini kita mulai dari scratch ya, kita mulai dari awal lagi. Nah, tapi di sini untuk resetnya, itu saya mau ngopi lagi lah ya, biar cepet. Seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, jadi kita bakal mulai dari nav. Oke. Nav style, n. Jadi nav container ya, itu kita mau bikin seperti ini dulu ya. Kita mau bikin seperti ini. Kita bikin display flex, justify content center, align itemsnya center, oke ya. Kemudian flex directionnya itu column seperti ini, oke. Kemudian kita harus target juga yang bagian UL-nya juga. Jadi ini kita nav links ya, kita mau kasih nav links, list style type non, displaynya flex, gapnya itu 20 pixel. Kemudian kita mau target si bagian logonya di sini, itu nav logo, font size-nya 1,5 rem, font weight-nya bold, dan gapnya itu 20 pixel. Gap, bukan gap, sorry. Color ya, itu 333. Oke. Kemudian kita target si semua A-nya. Nav links A, text decoration non, colornya warnanya 333. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih di sini padding ya, padding atas bawah 20 pixel 0. Nah, jadi untuk navbar ya, itu udah. Next ke bagian hero sectionnya. Hero style n. Oke. Nah, di sini kita mau kasih hero container, kita kasih display flex. Oke, nah kenapa kita kasih display flex? Sebenarnya nggak perlu ya, di sini nggak perlu dikasih display flex. Terus kita bikin dia kolom lagi. Kenapa? Karena di sini saya butuh properti gapnya. Kita kasih padding 50 pixel 0. Karena kalau misalkan nggak ada display flex ya, maka gapnya nggak akan berpengaruh. Nah, jadi secara teorinya gapnya itu ada ketika kita mengapply flexbox ya. Oke, kemudian kita mau styling si H1-nya. Hero text ya. Hero text H1, colornya kita mau ganti jadi 07 8D7, font size-nya jadi 1,4 rem seperti ini. Dan untuk paragrafnya hero text P, font size-nya 1,1 rem, margin blocknya
atau margin atas bawah ya, ini shorthand jadi margin block itu 20 pixel. Dan untuk yang button ya, itu hero text button. Itu padding kita bikin 10 pixel atas bawah, 20 pixel kanan kiri. Background color kita bikin seperti ini, warnanya putih. Nah, dia ada border-bordernya, kita hilangin bordernya menjadi none. Kita kasih border radius 5 pixel, kursornya jangan lupa pointer. Nah, jadi untuk hero itu simple aja ya. Kalau untuk mobile first approach. Next, card style and style. Oke. Nah, di sini cards container. Lagi-lagi di sini saya menggunakan display flex dan ngebuat flex direction-nya itu menjadi kolom lagi karena saya ingin memanfaatkan properti gap-nya 20 pixel. Oke. Kemudian padding-nya atas bawah 50 pixel. 0 kanan bawah. Kanan kiri 0. Oke. Kemudian untuk card-nya, masing-masing card-nya itu kita mau kasih background yang warna putih seperti seperti ini. Kita kasih border radius itu 10 pixel. Terus box shadow 0 4 pixel, 10 pixel RGBA 0,0,01. Paddingnya 20 pixel. Text align-nya center. Oke. Kemudian kita styling si H3-nya ya. Kita card H3 margin bottom 10 pixel dan colornya warna biru seperti ini. Kemudian card P kita mau ganti warnanya menjadi 665. Oke. Nah, jadi untuk mobile first approach untuk versi mobile itu udah. Tapi ketika di layar besar dia hanya udah stay seperti ini aja gitu ya. Kayak gini aja. Nah, makanya kita mau target ketika di breakpoint berapa gitu ya. Nah, kita gunain media query. Nah, ingat kalau mobile first approach kita pakai min width atau max width. Nah, ini kebalikannya. Kita pakai min width. Oke. Jadi min width misalkan kita bikin 800 pixel deh sekarang. Jadi ketika si layoutnya ini mulai dari 800 pixel sampai ke atasnya, mulai dari 800 pixel ya sampai ribuan-ribuan itulah ya. Itu kita mau lakukan sesuatu gitu. Maka apa yang mau kita lakukan? Nah, kita mau bikin si nav-nya itu menjadi row ya. Jadi kita mau bikin si nav container flex direction-nya itu jadi row. Yang tadinya kan kolom. Terus justify content-nya space between. Seperti ini. Oke, nah ketika dia nyentuh 800 pixel, maka dia akan berubah seperti itu. Nah, kemudian di 800 pixel juga kita mau bagian hero-nya juga ya. Si bagian hero-nya juga deh. Jadi kita bakal kasih hero container flex direction-nya row. Nah, seperti ini. Nice. Kemudian align item-nya kita kasih center. Nice. Nah, untuk yang bagian ini juga sama ya. Oke, kita target dulu deh si hero text-nya. H1 font size-nya 2,5 rem. Margin bottom-nya itu 20 pixel. Oke, ini jadi lebih besar di versi agak besarnya ya. Dan kita mau target si cards containernya supaya menjadi row ya. Flex direction row. Kemudian justify containernya center. Nah, kita lihat di sini. Kalau di sini itu kartnya besar, kita harus target kartnya ini. Jadi kan tadi kan menjadi 300 pixel ya. Kartnya jadi 300 pixel aja. Paddingnya jangan lupa 20 pixel.
Terus kita kasih width-nya 300 pixel. Nice. Nah, jadi itu adalah mobile first approach. Ya, cukup simpel. Jadi kalau mobile first approach menggunakan min width, sedangkan desktop first approach itu menggunakan max width. Jadi ini kurang lebih udah sama. Ya, walaupun ada sedikit perbedaan dari styling, tapi kurang lebih secara proses point of view atau perspektif itu kurang lebih seperti itu. Oke, jadi terakhir kita akan sedikit membahas terkait dengan bagaimana dengan framework CSS. Jadi kalau di dokumentasi Tailwind CSS sendiri, mereka itu secara default menerapkan mobile first approach breakpoint system gitu. Jadi katanya itu mirip dengan yang digunakan dengan framework lain kayak Bootstrap. Oke. Jadi kalau di atas di sini itu dia punya beberapa breakpoint gitu. Jadi mulai dari SM itu dia mulainya dari min width 640 pixel dan MD itu mulai dari 768 pixel dan sebagainya gitu. Oke. Jadi di sini saya punya sebuah simple card yang akan ngedemonstrasiin gimana gitu ya approach-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan kita kasih display flex. Maka secara otomatis memang dia itu akan menjadi row kan. Tetapi gimana cara kita untuk membuat dia menjadi vertikal di mobile? Nah, maka karena dia menganut mobile first, artinya di sini kita kasih flex call terlebih dahulu. Oke, jadi flex call. Nah, tapi problemnya adalah lagi-lagi kalau di layar besar ya udah stuck aja gitu. Jadi secara kolom. Nah, makanya kita harus target lagi dengan konsep min width lagi kayak tadi. Jadi tadi min width breakpoint ini kita lihat di versi MD ya, misalkan di versi MD. Jadi ketika di MD itu kita pengen flexnya row. Oke. Jadi ketika dia 768 pixel, maka dia akan menjadi row lagi. Oke, jadi itu sekilas terkait dengan approach dari CSS Framework.